Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh barakah, yang penuh rahmat dan maghfirah ini, di mana bulan ini bulan Syahrul Ramadan, di mana di dalamnya turun Lailatul Qadar dan turun Al-Quran, di mana di dalamnya juga ada barakah yang banyak dan nikmat yang besar, yang agung. Kita bisa melihat di dalam penggalan daripada khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah bulan Ramadan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad akbala ilaikum syahrullah bil barakati war rahmati wal maghfirah. Syahrun huwa indallahi afdalus syuhur wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali wa sa'atuhu afdalus sa'at. Huwa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan memanggil umatnya bahwa kita akan bertemu dengan Syahrullah, yaitu Syahrul Ramadan, yang penuh dengan barakah dan rahmah dan maghfirah, di mana syahrul tersebut di sisi Allah adalah yang paling utama bulan daripada bulan-bulan yang lain, dan hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang paling utama daripada hari-hari di bulan lain, dan juga begitu juga malam-malamnya lebih utama daripada malam-malam di bulan lain. Waktunya pula lebih utama daripada waktunya yang lain. Dan di bulan tersebut kita dijadikan sebagai tamu, yakni tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas beberapa hal dari khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah penggalan dari khutbah Rasulullah ini yang memiliki banyak makna dan banyak kandungan daripada ma'rifat. Penggalan pertama adalah qad aqbala ilaikum syahrullah. Bulan ini adalah bulan Allah. Bulan ini adalah bulan Allah. Dikatakan sebagai bulan Allah karena di dalam riwayat dikatakan bahwa bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, dikhususkan bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhususkan di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menerima tamu bagi para hamba-hambanya untuk datang untuk mengambil segala macam rezeki dan segala macam barakah di bulan ini. Seperti halnya kita sering berdoakan, yang sering kita bacakan di hari-hari bulan Ramadan, Allahumma inna hadha syahrun Ramadan, syahrul Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa hadha syahrus siyam wa hadha syahrul qiyam wa hadha syahrul inaba wa hadha syahrul taubah wa hadha syahrul maghfirah war rahmah wa hadha syahrul itqi minan nar wal fawzu bil jannah wa hadha syahrun fihi lailatul qadr allati fihi khairun min alfi syahr. Bahwa syahrul Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah yang menurunkan di dalam bulan tersebut adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, dan sebagai hidayah dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Di bulan Ramadan adalah bulan berpuasa, dan di bulan Ramadan adalah bulan kebangkitan. Wa hadza syahrul inabah wa hadza syahrut taubah, adalah bulan-bulan untuk bertaubat dan bulan-bulan untuk kembali kepada Allah. Wa hadza syahrul maghfirah, di mana bulan tersebut adalah bulan maghfirah, warahmah dan rahmah. Wa hadza syahrul itqi minan nar, syahrul di mana bulan tersebut adalah bulan dibebaskan dari api neraka. Wal fawz bil jannah, dan juga kemenangan masuk ke dalam surga. Wa hadza syahrun fihi lailatul qadar, di mana di bulan Ramadan tersebut ada malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr, di mana malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang lebih utama 1000 bulan, khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Kita akan bahas
selanjutnya setelah penggalan kata tersebut ada bil barakati war rahmati wal maghfirah. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah huwa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah, di mana bulan tersebut diundang kita untuk menjadi tamu Allah. Seperti halnya seorang yang akan bertamu kepada orang yang akan menerima tamu. Dia seorang penerima tamu, dia akan menyediakan segala macam makanan, segala macam minuman, segala macam kebutuhan tamu tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah kebutuhan bagi tamu-tamu Allah, baik kebutuhan materi ataupun kebutuhan maknawi kita. Wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dan ketika kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan kita sebagai ahli karamah, ahli yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anfasukum fihi tasbih, di mana nafas-nafas kita adalah tasbih. Wa naumukum fihi ibadah, dan tidurnya pun ibadah. Wa amalukum fihi maqbul insyaallah, dan amalnya di dalam bulan Ramadan adalah amal yang akan diterima oleh Allah. Wa du'aukum fihi mustajab, dan doanya adalah dikabulkan. Ini kita bisa melihat bahwa kita sebagai tamu Allah, di mana dengan tamu Allah tersebut seorang penerima tamu, ini Allah Subhanahu wa taala yang menerima tamu akan memberikan semuanya. Du'aukum fihi mustajab, amalukum fihi makbul, naukum fihi ibadah, semuanya ada di dalamnya. Jadi kita akan memanfaatkan sebagai tamu Allah dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya. Ada 3 hadiah yang paling inti di bulan Ramadan, seperti yang diucapkan dalam khutbah Rasulullah SAW. Al-barakah wal rahmah wal maghfirah. Ma huwal barakah? Al-barakah yaitu al-khair al-kathir. Ini kebaikan yang sangat banyak sekali, di mana Allah berikan di bulan Ramadan tersebut. Kebaikan apa? Pahala. Kebaikan apa? Itu semua kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamul 'abdu ma fi Ramadan lawadda an yakuna Ramadan as-sanah. Yani jikalau seorang hamba mengetahui apa yang atau makrifat terhadap hakikat Ramadan tersebut, maka dia akan menginginkan Ramadan itu sepanjang tahun, bukan hanya 1 bulan. Saking penuh barakahnya, khair kathirnya di bulan Ramadan tersebut. Adapun ar-rahmah, seperti kita ketahui bahwa ar-rahmah dibagi menjadi 2, ar-rahmah ar-rahmaniyah wa rahmah rahimiyah, di mana kasih sayang Allah rahmaniyah meliputi seluruh umat manusia. Adapun rahmah rahimiyah, sebagian riwayat dan para ulama mengatakan bahwa rahmah rahimiyah khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan di bulan Ramadan ar-rahmah menjadi salah satu hadiah bagi para tamu Allah. Selain daripada barakah, kita mengambil banyak daripada pahala, banyak daripada kebesaran hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita menjadi tasbih. Itu saking banyak nafas kita, berapa juta nafas kita sehari, dan itu dijadikan Allah sebagai tasbih. Ini adalah barakah, dan ini pun adalah rahmat. Dan di mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga, akan dibuka pintu-pintu rahmah, dan akan ditutup pintu jahanam. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hadiah yang terakhir yang sangat penting, yang perlu dan penting kita ambil di bulan Ramadan adalah wal maghfirah. Al-maghfirah tentunya sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya dosa yang manusia lakukan, yang kita lakukan. Apakah sebanding dengan pahala yang kita dapati? Apakah sebanding pahala dengan dosa yang kita lakukan? Sehingga yang kita harapkan adalah lutf Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya dan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam doa kata Rabbana amilna bi fadlika wa la tu'amilna bi adlik. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan keadilannya,
dengan menimbang dosa dan pahalanya, tentunya dosa kita mungkin akan lebih banyak daripada pahala yang kita ambil. Tetapi kalau Allah melihat kita dengan keutamaan, dengan lutf Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan barakah dan rahmah kathir dari Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup segala macam dosa yang dimana Allah mana hambanya melakukannya. Sehingga di dalam riwayat dikatakan waman shoma syahra Ramadan fahawida farjahu wa lisanahu wa kaffa adahu 'anil nas ghafarallahu lahu dhunubahu ma taqaddam minha wa ma ta'akhkhar wa a'taqahu minan nari wa ahallahu daral qarar wa qabila syafa'atahu fi adadi ramli alijin min dhunubi ahli at-tauhid. Barang siapa yang berpuasa wa man shoma syahrul Ramadan dan juga dengan syarat wa hafidha farjahu dan menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, wa lisanahu dan menjaga lidahnya, tidak menggunjing, tidak mengatakan aib kepada orang lain, ya kan, tidak menyakiti orang lain, wa kaffa adahu dan tidak menyakiti aninnas, tidak menyakiti manusia, tidak menzalimi manusia, maka janji Allah ini adalah jaminan oleh Allah. 3. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, barang siapa yang hafidha farjahu, kemaluannya, menjaga kemaluannya dan lidahnya tidak menyakiti orang lain, ghafarallahu lahu dhunubahu, maka Allah akan mengampuni seluruh dhunubahu. Jadi ketika dhunub diidhafahkan kepada kepada dhamir tersebut, maka dikatakan seluruh dosa-dosanya. Ma taqaddama minha, apa yang sebelumnya dilakukan, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Itu adalah jaminan Allah. 3 syarat itu kita lakukan, insyaallah Allah akan mengampuninya. Wa a'taqahu minan nar, dan Allah akan membebaskan dan menjauhkan hamba tersebut daripada api neraka. Wa hallahu daral qarar, dan akan menempatkannya kepada tempat yang abadi, daral qarar ini surga yang kita dambakan. Wa qabila syafa'atahu, dan akan diberikan syafaat, diterima syafaatnya, fi adadi ramli alijin, seperti halnya syafaat tersebut akan menutup segala dosa tersebut, seperti banyaknya dosa tersebut seperti pasir di padang pasir di padang pasir, berapa juta jumlahnya, berapa ratusan juta, berapa miliar mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Tapi dengan kita menjalankan shoma syahrul Ramadan, hafidha farjahu wa lisanahu wa kaffa adahu, insyaallah akan syafaatnya akan menutupi segala dosa, walaupun dosa tersebut ada di ramli alijin, walaupun dosa tersebut sebanyak pasir di padang pasir. Dan dosa tersebut adalah dosa mungkin di ahli at-tauhid, dosa seorang ahli tauhid. Pada akhirnya kita hanyalah makhluk yang fakir di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa yang kita andalkan hadapannya kecuali kita memanfaatkan bulan di mana bulan kita menjadi tamu Allah, memanfaatkan dengan qiraatul Quran, dengan saum yang benar, menghindari perbuatan yang haram, menjalankan kewajiban, menjalankan yang mustahabat, rajin berdoa, silaturahmi, bersedekah. Insyaallah kita akan mengambil 3 hadiah yang besar di bulan Ramadan ini, al-barakah, wal-rahmah, wal-maghfirah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.